Kalau kamu berpikir krisis itu menghancurkan semua orang, kamu salah besar. Krisis justru adalah momen paling brutal yang memisahkan siapa yang akan naik kelas secara finansial dan siapa yang akan jatuh tanpa ampun. Tahun 2027 bukan sekedar angka. Banyak analis global sudah mulai memberi sinyal perlambatan ekonomi, tekanan hutang, dan ketidakpastian pasar yang semakin nyata. Tapi pertanyaannya sederhana, yaitu saat badai itu datang, kamu akan jadi orang yang panik atau orang yang justru diam-diam memperkaya diri. Karena kenyataannya dalam setiap krisis selalu ada dua jenis manusia, yaitu yang kehilangan segalanya dan yang membeli masa depan dengan harga diskon. Krisis ekonomi bukan sekedar harga naik atau rupiah melemah. Krisis adalah perubahan besar dalam distribusi kekayaan. Uang tidak hilang, tetapi berpindah tangan. Ini poin paling penting yang sering tidak disadari banyak orang. Pernahkah kamu melihat saat pandemi 2020-2021 banyak usaha kecil tutup, tetapi di sisi lain kekayaan orang-orang tertentu justru melonjak tajam? Data dari Oxfam menunjukkan bahwa selama pandemi miliarder global justru bertambah kekayaannya secara signifikan, sementara jutaan orang kehilangan pekerjaan. Artinya krisis bukan tentang semua orang rugi, tetapi tentang siapa yang siap dan siapa yang tidak. Sekarang kita tarik ke arah 2027. Sinyalnya sudah mulai terlihat. Hutang global sudah melewati 300 triliun dolar menurut data Institute of International Finance. Suku bunga di banyak negara naik untuk menekan inflasi. Ini artinya biaya hidup meningkat, cicilan membengkak, dan likuiditas masyarakat mulai tertekan. Apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari di Indonesia? Sederhana, kamu akan melihat harga kebutuhan pokok naik perlahan, cicilan rumah terasa lebih berat, dan peluang kerja tidak secepat sebelumnya. Bahkan sektor yang dulu stabil bisa ikut terguncang. Di titik ini pola mulai terbentuk. Orang yang akan jatuh miskin biasanya adalah mereka yang hidupnya bergantung pada satu sumber penghasilan. Mereka tidak punya cadangan, tidak punya fleksibilitas, dan tidak punya kontrol. Begitu penghasilan itu terganggu, seluruh sistem keuangan mereka runtuh. Coba bayangkan seseorang dengan gaji tetap, cicilan rumah 40% dari penghasilan, cicilan kendaraan, dan gaya hidup yang tidak bisa diturunkan. Saat terjadi krisis, perusahaan melakukan efisiensi, bonus hilang, bahkan ada risiko pemutusan hubungan kerja. Dalam hitungan bulan, kondisi keuangan berubah dari stabil menjadi krisis pribadi. Pertanyaannya, apakah ini kesalahan mereka? Tidak sepenuhnya, tetapi ini adalah konsekuensi dari sistem yang tidak dibangun untuk tahan terhadap tekanan. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Orang yang akan menjadi kaya di krisis bukan selalu yang paling pintar, tetapi yang paling siap secara struktur. Mereka memiliki likuiditas, fleksibilitas, dan keberanian mengambil keputusan saat orang lain takut. Mengapa likuiditas penting? Karena dalam krisis harga aset turun, properti, saham, bahkan bisnis dijual dengan harga lebih murah karena pemiliknya butuh uang cepat. Ini bukan teori. Setelah krisis 1998 di Indonesia, banyak aset berpindah tangan dengan harga yang sangat rendah. Orang yang punya uang saat itu bisa membeli masa depan dengan diskon besar. Sekarang bayangkan dua orang. Yang pertama, seluruh uangnya habis untuk gaya hidup dan cicilan. Yang kedua, menahan konsumsi, membangun dana cadangan, dan menunggu momentum. Saat krisis datang, siapa yang punya peluang lebih besar untuk naik kelas? Jawabannya jelas, krisis memperbesar perbedaan. Yang sudah rapuh akan runtuh lebih cepat, yang sudah kuat akan tumbuh lebih agresif. Disinilah banyak orang salah membaca situasi. Mereka fokus bertahan tanpa strategi, padahal seharusnya mereka mempersiapkan posisi untuk menyerang saat kesempatan muncul. Pernahkah kamu bertanya kenapa ada orang yang terlihat tenang saat kondisi ekonomi memburuk? Bukan karena mereka tidak terdampak, tetapi karena mereka sudah memprediksi kemungkinan itu jauh sebelumnya. Mereka tidak menunggu krisis datang untuk mulai berpikir. Mereka sudah membangun sistem keuangan yang adaptif. Contohnya sederhana, mereka tidak mengandalkan satu penghasilan. Mereka punya aliran pendapatan lain, entah itu usaha sampingan, investasi, atau keahlian yang bisa diuangkan kapan saja. Bandingkan dengan orang yang hanya bergantung pada satu gaji. Saat gaji itu terganggu, tidak ada bantalan. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, ini soal siapa yang lebih siap. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa sebagian orang tetap mengulangi kesalahan yang sama setiap krisis? Jawabannya karena pola pikir. Banyak orang masih berpikir bahwa kondisi normal akan selalu kembali. Mereka menganggap kenaikan harga hanya sementara. Pekerjaan akan selalu aman dan ekonomi akan stabil lagi seperti dulu.
Padahal dunia sudah berubah. Kita hidup di era ketidakpastian tinggi, perubahan teknologi, geopolitik, dan ekonomi global membuat siklus krisis menjadi lebih cepat dan lebih kompleks. Kalau kamu masih menggunakan cara lama untuk menghadapi dunia baru, hasilnya hampir pasti tidak optimal. Di titik ini, saya ingin kamu berhenti sejenak dan berpikir, kalau penghasilan utama kamu hilang dalam 3 bulan ke depan, apakah kamu masih bisa bertahan? Kalau jawabannya tidak, berarti kamu belum berada di posisi aman. Dan inilah realitas yang jarang dibicarakan secara jujur. Kebanyakan orang tidak jatuh miskin karena krisis, mereka jatuh miskin karena tidak siap menghadapi krisis. Krisis hanya mempercepat apa yang sudah rapuh sejak awal. Sekarang kita mulai melihat gambaran besar. Ada 2 jalur yang mulai terbentuk menuju 2027. Jalur pertama adalah jalur reaktif. Orang-orang di jalur ini hanya bereaksi terhadap keadaan. Harga naik, mereka panik. Penghasilan turun, mereka bingung. Mereka selalu terlambat 1 langkah. Jalur kedua adalah jalur strategis. Orang-orang di jalur ini membaca arah, bukan sekedar kondisi saat ini. Mereka mempersiapkan diri sebelum tekanan datang. Perbedaan kecil dalam keputusan hari ini akan menghasilkan perbedaan besar dalam hasil beberapa tahun ke depan. Ini seperti 2 orang yang berdiri di pantai. Yang satu melihat ombak datang dan berlari panik. Yang satu lagi sudah menyiapkan perahu sebelum ombak datang. Keduanya menghadapi ombak yang sama, tetapi hasilnya sangat berbeda. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah krisis akan terjadi atau tidak. Pertanyaannya adalah kamu sedang berada di jalur yang mana? Karena pada akhirnya krisis 2027 tidak akan menciptakan pemenang dan pecundang secara acak. Ia hanya mengungkap siapa yang selama ini sudah membangun fondasi yang benar dan siapa yang tidak. Kalau kita jujur, krisis tidak pernah benar-benar mendadak. Tanda-tandanya selalu ada, tetapi sering diabaikan. Masalahnya bukan kurang informasi, tetapi cara berpikir yang salah dalam membaca resiko. Kelompok pertama yang paling rentan jatuh miskin adalah mereka yang hidup dari ilusi kestabilan. Mereka percaya bahwa selama ini semuanya berjalan baik, maka ke depan juga akan baik-baik saja. Contohnya sangat dekat. Banyak orang merasa aman karena bekerja di perusahaan besar atau instansi yang terlihat stabil. Mereka menganggap posisi mereka tidak tergantikan, padahal dalam realitas ekonomi modern, efisiensi adalah hukum utama. Ketika tekanan ekonomi datang, perusahaan tidak berpikir soal loyalitas, tetapi soal biaya. Pemutusan hubungan kerja, pengurangan tunjangan, hingga restrukturisasi menjadi langkah yang sangat rasional dari sisi bisnis. Pernahkah kamu melihat orang yang kaget ketika kehilangan pekerjaan? Padahal tanda-tandanya sudah muncul sejak lama. Target makin tinggi, tekanan meningkat, dan perusahaan mulai menahan ekspansi. Itu bukan kebetulan, itu sinyal. Kelompok kedua adalah mereka yang terjebak gaya hidup yang tidak fleksibel. Ini jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Banyak orang memiliki penghasilan cukup tinggi, tetapi pengeluarannya juga tinggi dan tidak bisa diturunkan dengan cepat. Cicilan rumah, kendaraan, kartu kredit, langganan, hingga gaya hidup sosial membentuk struktur biaya tetap yang kaku. Saat penghasilan terganggu, mereka tidak punya ruang bernafas. Bayangkan seseorang dengan penghasilan 15 juta per bulan, tetapi pengeluaran tetapnya 13 juta. Secara angka terlihat aman, tetapi saat penghasilan turun menjadi 10 juta, defisit langsung terjadi. Dan disinilah spiral masalah dimulai. Mereka mulai menggunakan hutang untuk menutup kebutuhan. Lalu hutang itu menambah beban, lalu beban itu mempersempit ruang gerak. Ini seperti berjalan di pasir hisap, semakin bergerak tanpa strategi, semakin tenggelam. Menurut data Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, rasio hutang rumah tangga terhadap pendapatan menunjukkan tren meningkat, terutama di kelas menengah. Ini berarti banyak orang terlihat mapan, tetapi sebenarnya rapuh secara finansial. Sekarang kita masuk ke kelompok ketiga yang sering tidak disadari, yaitu mereka yang tidak memiliki keterampilan bernilai tinggi. Di era sekarang bukan hanya kerja keras yang menentukan penghasilan, tetapi nilai dari keterampilan yang kamu miliki. Krisis mempercepat perubahan ini. Pekerjaan yang sifatnya rutin, mudah digantikan, dan tidak membutuhkan keahlian spesifik adalah yang paling pertama terdampak. Otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi mempercepat proses ini. Coba pikirkan, jika pekerjaan kamu bisa digantikan oleh sistem atau orang lain dengan biaya lebih murah, seberapa aman posisi kamu? Ini bukan ancaman, ini realitas. Kelompok keempat adalah mereka yang tidak memiliki dana cadangan. Ini terdengar klasik, tetapi dampaknya sangat nyata.
Banyak orang menganggap dana darurat tidak penting selama penghasilan masih lancar, padahal krisis tidak memberi waktu untuk bersiap. Idealnya seseorang memiliki dana cadangan minimal 6 bulan pengeluaran. Tetapi faktanya, menurut berbagai survei literasi keuangan di Indonesia, sebagian besar masyarakat bahkan tidak memiliki cadangan untuk 1-3 bulan. Akibatnya saat terjadi gangguan kecil saja langsung berdampak besar. Sekarang kita masuk ke pola yang lebih dalam. Apa kesamaan dari semua kelompok ini? Mereka tidak memiliki kontrol. Mereka tidak mengontrol penghasilan, tidak mengontrol pengeluaran, dan tidak mengontrol resiko. Mereka hanya mengikuti arus, dan ini yang membuat mereka rentan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sebenarnya cerdas, bekerja keras, tetapi tetap kesulitan secara finansial? Masalahnya bukan pada usaha, tetapi pada struktur. Kalau struktur keuangan kamu salah, usaha sebesar apapun akan sulit menghasilkan stabilitas. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih tajam. Mengapa banyak orang tetap mempertahankan gaya hidup yang jelas-jelas beresiko? Jawabannya seringkali bukan logika, tetapi psikologi. Ada dorongan untuk terlihat sukses, ada tekanan sosial, ada kebutuhan untuk merasa setara dengan lingkungan. Media sosial memperparah ini. Orang melihat hasil akhir tanpa melihat proses. Yang terlihat adalah mobil, rumah, liburan, bukan hutang, stres, dan resiko di baliknya. Akibatnya banyak orang membangun kehidupan yang terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam. Krisis akan membuka semua itu. Saat kondisi normal, kelemahan bisa ditutup. Saat krisis datang, semuanya terlihat jelas. Sekarang bayangkan 2 skenario. Yang pertama, seseorang hidup sederhana, pengeluaran terkendali, punya dana cadangan dan tidak terbebani cicilan besar. Yang kedua, seseorang hidup mewah, penuh cicilan, tanpa cadangan, tetapi terlihat sukses. Dalam kondisi normal, yang kedua terlihat lebih unggul, tetapi dalam krisis situasinya bisa berbalik sepenuhnya. Ini seperti bangunan. Ada yang dibangun dengan fondasi kuat tetapi sederhana, ada yang terlihat megah tetapi fondasinya rapuh. Gempa kecil mungkin tidak terlihat dampaknya, tetapi gempa besar akan menentukan mana yang bertahan. Krisis adalah gempa dalam sistem keuangan pribadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan, yaitu kecepatan adaptasi. Orang yang jatuh miskin biasanya terlambat beradaptasi. Mereka menunggu situasi membaik, berharap kondisi kembali normal. Padahal dalam banyak kasus, kondisi tidak kembali seperti dulu, dia berubah. Dan orang yang tidak berubah bersama kondisi akan tertinggal. Pernahkah kamu mendengar orang berkata, nanti juga ekonomi akan normal lagi? Pertanyaannya, normal seperti apa? Dunia setelah krisis biasanya berbeda dari sebelumnya. Struktur industri berubah, peluang berubah, bahkan cara menghasilkan uang juga berubah. Kalau kamu menunggu dunia kembali seperti dulu, kamu mungkin akan menunggu terlalu lama. Sekarang kita mulai melihat benang merahnya. Orang yang jatuh miskin saat krisis bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena mereka tidak menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Mereka membangun hidup untuk kondisi ideal, bukan kondisi realistis. Dan disinilah kesalahan terbesar terjadi. Kehidupan finansial yang kuat bukan dibangun saat kondisi mudah, tetapi saat kamu mempersiapkan diri untuk kondisi sulit. Sekarang saya ingin kamu berpikir lebih dalam. Jika dalam 1-2 tahun ke depan biaya hidup naik 20-30%, apakah struktur keuangan kamu masih aman? Jika tidak, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki sekarang, bukan nanti. Karena krisis tidak memberi diskon waktu, dia datang dan hanya memberi pilihan. Kamu siap atau kamu terpaksa belajar dengan cara yang mahal. Dan sebagian besar orang belajar terlalu terlambat. Sekarang kita masuk ke sisi yang jarang dibahas secara jujur. Dalam setiap krisis selalu ada kelompok kecil yang justru mempercepat pertumbuhan kekayaannya. Mereka tidak kebal terhadap tekanan, tetapi mereka tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Kelompok pertama adalah mereka yang memiliki likuiditas tinggi. Likuiditas berarti sederhana, yaitu punya uang tunai atau aset yang mudah dicairkan tanpa kerugian besar. Ini terdengar biasa, tetapi dalam bisnis, ini adalah kekuatan utama. Mengapa? Karena saat krisis banyak orang dipaksa menjual aset, bukan karena ingin, tetapi karena butuh. Properti dijual cepat, saham dilepas panik, bahkan bisnis ditawarkan dengan harga rendah. Menurut sejarah, setelah krisis 1998 di Indonesia, banyak aset berpindah tangan dengan diskon ekstrim. Orang yang memiliki dana saat itu bisa membeli aset dengan harga jauh di bawah nilai wajarnya. Ini bukan keberuntungan, ini persiapan.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa punya likuiditas saat orang lain kesulitan? Jawabannya ada pada disiplin sebelum krisis terjadi. Mereka menahan konsumsi, tidak terjebak gaya hidup, dan secara sadar menyisihkan dana bukan hanya untuk keamanan, tetapi untuk peluang. Ini perbedaan mindset yang sangat penting. Sebagian orang menabung untuk bertahan hidup, sebagian lainnya menabung untuk menyerang saat peluang muncul. Kelompok kedua adalah mereka yang memiliki banyak sumber penghasilan. Ini bukan soal punya banyak pekerjaan, tetapi punya sistem pendapatan yang tidak bergantung pada satu titik. Misalnya seseorang memiliki pekerjaan utama, tetapi juga punya usaha kecil, investasi, atau keahlian yang bisa dijual secara mandiri. Saat satu sumber terganggu, sumber lain masih berjalan. Ini seperti memiliki beberapa mesin dalam satu kendaraan. Jika satu mesin mati, kendaraan tidak langsung berhenti. Menurut berbagai laporan ekonomi digital di Indonesia, sektor ekonomi berbasis keterampilan dan digital terus tumbuh, bahkan saat kondisi ekonomi melambat. Artinya fleksibilitas penghasilan menjadi faktor penting. Sekarang kita masuk ke kelompok ketiga, yaitu mereka yang memiliki keterampilan bernilai tinggi. Di masa krisis, perusahaan menjadi sangat selektif. Mereka hanya mempertahankan orang-orang yang benar-benar memberikan nilai. Artinya semakin spesifik dan sulit digantikan keterampilan kamu, semakin tinggi peluang kamu bertahan, bahkan berkembang. Contohnya sederhana, orang yang hanya menjalankan tugas rutin akan lebih mudah digantikan dibandingkan orang yang mampu menyelesaikan masalah kompleks. Krisis membuat dunia kerja menjadi lebih kejam, tetapi juga lebih jujur. Dia memaksa setiap orang untuk menunjukkan nilai sebenarnya. Kelompok keempat adalah mereka yang mampu mengelola emosi saat orang lain panik. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Saat krisis, mayoritas orang bereaksi dengan emosi. Mereka panik, takut, dan mengambil keputusan yang tidak rasional. Misalnya menjual aset saat harga jatuh, menghentikan investasi di titik terburuk, atau justru mengambil hutang tanpa perhitungan. Sebaliknya, orang yang tenang bisa melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka tidak terburu-buru, mereka menganalisis, menunggu, dan bergerak di waktu yang tepat. Ini seperti di pasar, saat semua orang berlari keluar, ada sebagian kecil orang yang justru masuk. Dan seringkali merekalah yang mendapatkan hasil terbesar. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, apa yang sebenarnya mereka lakukan sebelum krisis datang. Pertama, mereka memperkuat arus kas. Mereka memastikan bahwa penghasilan lebih besar dari pengeluaran dan selisihnya cukup signifikan. Ini bukan sekedar hidup hemat, tetapi hidup dengan strategi. Mereka sadar bahwa selisih itulah yang akan menjadi bahan bakar saat peluang muncul. Kedua, mereka mengurangi beban tetap. Mereka menghindari cicilan yang terlalu besar dan panjang. Bukan berarti tidak boleh berhutang, tetapi mereka sangat selektif. Mereka memastikan bahwa hutang yang diambil bersifat produktif, bukan konsumtif. Karena dalam krisis, beban tetap adalah hal pertama yang bisa menghancurkan stabilitas. Ketiga, mereka mulai mengakumulasi aset secara bertahap. Bukan menunggu waktu yang sempurna, tetapi membangun posisi sedikit demi sedikit. Saat harga turun, mereka tidak kaget. Mereka sudah siap untuk menambah. Ini berbeda dengan orang yang baru masuk saat harga naik dan panik saat harga turun. Keempat, mereka terus meningkatkan kapasitas diri. Mereka belajar keterampilan baru, memahami tren, dan memperluas wawasan. Karena mereka tahu peluang tidak hanya datang dari aset, tetapi juga dari kemampuan untuk membaca situasi. Sekarang saya ingin kamu membayangkan sesuatu. Ada dua orang dengan penghasilan yang sama hari ini. Yang satu menghabiskan hampir semuanya untuk gaya hidup, yang satu lagi mengatur pengeluaran, membangun cadangan, dan meningkatkan keterampilan. Dalam 2-3 tahun mungkin tidak terlihat perbedaan besar. Tetapi saat krisis datang, perbedaan itu akan terlihat sangat jelas. Yang satu bertahan, yang satu berkembang. Dan ini bukan karena keberuntungan, ini karena keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih tajam. Mengapa hanya sedikit orang yang masuk ke kelompok ini? Jawabannya sederhana, karena butuh disiplin dan kesabaran. Tidak semua orang mau menunda kesenangan hari ini untuk peluang di masa depan. Tidak semua orang mau terlihat biasa saja sekarang demi hasil yang luar biasa nanti. Padahal krisis selalu memberi hadiah besar bagi mereka yang sabar. Ini seperti diskon besar-besaran yang hanya bisa dibeli oleh orang yang sudah menyiapkan uang sebelumnya. Yang tidak siap hanya bisa melihat. Sekarang kita tarik ke kondisi Indonesia.
Dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan, peluang tetap ada, tetapi persaingan juga semakin ketat. Artinya hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa memanfaatkan momentum. Krisis 2027 jika benar terjadi, bukan hanya akan menjadi ujian, tetapi juga kesempatan terbesar dalam satu dekade. Sampai di titik ini, gambaran besarnya sudah jelas. Krisis bukan sekedar ancaman, tetapi juga seleksi. Dia memisahkan siapa yang bertahan, siapa yang jatuh, dan siapa yang justru naik kelas. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat praktis. Apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang? Langkah pertama adalah memperbaiki struktur keuangan, bukan sekedar menambah penghasilan. Banyak orang berpikir solusi dari masalah finansial adalah menghasilkan lebih banyak uang. Itu tidak salah, tetapi tidak cukup. Kalau struktur keuangan kamu tetap rapuh, berapapun penghasilan kamu akan habis dengan pola yang sama. Mulai dari hal paling dasar, yaitu hitung dengan jujur berapa penghasilan bersih kamu dan kemana saja uang itu pergi, bukan perkiraan tetapi data nyata. Dari situ kamu akan melihat sesuatu yang sering mengejutkan, yaitu pengeluaran kecil yang berulang ternyata memakan porsi besar. Pertanyaannya sederhana, mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya kebiasaan? Langkah kedua adalah menciptakan ruang bernafas. Ini berarti menurunkan beban tetap. Kalau kamu punya cicilan yang terlalu besar, mulai evaluasi. Apakah itu masih relevan dengan kondisi ke depan? Jika perlu, lakukan penyesuaian sekarang, saat kondisi masih relatif stabil. Karena saat krisis datang, pilihan kamu akan jauh lebih sempit. Ingat, fleksibilitas adalah kunci bertahan. Langkah ketiga adalah membangun dana cadangan dengan tujuan yang jelas. Bukan sekedar kalau-kalau, tetapi sebagai strategi. Idealnya minimal 6 bulan pengeluaran. Tetapi kalau belum bisa, mulai dari 1-3 bulan. Yang penting adalah konsistensi. Bayangkan dana ini sebagai waktu. Semakin besar dana cadangan kamu, semakin banyak waktu yang kamu punya untuk berpikir dan mengambil keputusan saat tekanan datang. Dan dalam krisis, waktu adalah aset yang sangat mahal. Langkah keempat adalah menciptakan sumber penghasilan tambahan. Tidak harus langsung besar. Mulai dari yang realistis sesuai kondisi kamu. Mungkin kamu punya keterampilan yang bisa dijual, mungkin kamu bisa memulai usaha kecil, mungkin kamu bisa membangun sesuatu secara bertahap. Yang penting adalah tidak bergantung pada satu sumber saja, karena dalam krisis ketergantungan adalah resiko. Langkah kelima adalah mulai membangun posisi untuk peluang. Ini yang sering dilupakan. Kebanyakan orang fokus bertahan, tetapi lupa bahwa krisis juga membuka peluang besar. Mulailah belajar tentang aset, pahami bagaimana pasar bekerja, amati pergerakan ekonomi. Tidak perlu langsung bertindak besar, yang penting adalah kamu tidak buta saat kesempatan datang. Karena peluang tidak datang dengan pengumuman, dia datang diam-diam dan hanya terlihat oleh mereka yang sudah siap. Langkah keenam adalah meningkatkan nilai diri. Ini mungkin investasi paling penting. Keterampilan, pengetahuan, dan cara berpikir adalah hal yang tidak bisa diambil oleh krisis. Justru di saat sulit, orang dengan nilai tinggi akan semakin dicari. Mulai dari hal sederhana, yaitu belajar hal baru, memperdalam keahlian, atau memahami tren yang sedang berkembang. Jangan tunggu terpaksa untuk belajar. Langkah ketujuh adalah melatih ketahanan mental. Ini sering dianggap sepele tetapi sangat menentukan. Dalam krisis, tekanan bukan hanya finansial tetapi juga psikologis. Ketidakpastian, ketakutan, dan tekanan sosial bisa membuat orang mengambil keputusan yang salah. Latih diri kamu untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak terbawa arus. Karena keputusan terbaik sering lahir dari pikiran yang tenang, bukan panik. Sekarang kita tarik semua ini menjadi satu gambaran utuh. Bayangkan kamu mulai melakukan semua langkah ini hari ini. Mungkin tidak ada perubahan besar dalam 1 bulan. Bahkan dalam 6 bulan, hasilnya mungkin belum terlihat signifikan. Tetapi dalam 1-2 tahun, kamu akan berada di posisi yang sangat berbeda dibandingkan kebanyakan orang. Saat krisis datang, kamu tidak lagi berada di posisi terpojok. Kamu punya cadangan, kamu punya fleksibilitas, kamu punya pemahaman, dan yang paling penting kamu punya pilihan. Karena inti dari kekuatan finansial bukan pada seberapa banyak uang yang kamu punya, tetapi seberapa banyak pilihan yang kamu miliki. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Dari semua yang sudah kita bahas, di posisi mana kamu sekarang? Apakah kamu masih membangun kehidupan yang rapuh atau sudah mulai membangun sistem yang kuat? Karena waktu terbaik untuk berubah bukan saat krisis datang, tetapi sebelum krisis itu terjadi. Dan kenyataannya banyak orang akan menunda sampai terlambat.
Jangan jadi salah satunya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan ingat satu hal, krisis tidak pernah memberi peringatan kedua, dia hanya memberi hasil. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolog. Wassalam.